kita ngedit film itu nggak cuma ngedit gambar, tapi kita juga ngedit dialog kan gitu. Wah, ini dialognya ada repetisi kalimatnya, kata-katanya atau apa gitu. Mana yang kita buang, mana yang lebih kita menangkan dialognya gitu. Betul, Nah, itu kan betul. perlu sutradara kadang-kadang gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau misalnya dia nggak bisa datang, tapi kita perlu cepat, ya kita bisa lewat handphone, telepon dia biasanya gitu kan. Atau Iya. gue nih ada problem gini, gue coba angkat dulu ya dialog ini, gini 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 nih gue kirim deh berapa menit gitu kan by email atau apa gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu sih gitu. Iya, 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 iya. Ini ada pertanyaan bagus banget. Ini suami istri sangat sangat semangat malam ini. Aku suka Itu sekali lihat sama pasangan pra ini. produser lah, itu loh join loh, produser Star Vision tuh Pak Parwes. Malam Bapak Hai katanya Pak kekerian. Parwes. Kesa tuh ada Pak. Kesa ada ya. ketua BPI. Mana sih kok aku nggak halo nggak kelihatan Bapak? Ada Bapak juga mau live katanya nanti. Bapak mau diundang. Mau Nanti live saya tanya katanya Pak. Pak. Tuh malam semuanya katanya. Malam Pak. Sehat Pak. Social distance terus sama ini nih terus datang sebentar istirahat Wifi-nya, lagi. wifi-nya Kesa jangan dimatiin dulu ya Pak. ini nggak pakai wifi kok, ini pakai ini kuota gua. Balik lagi ya. Terus gimana? Oke, gimana Ini gimana? tadi kan dari Gina, sekarang suaminya nih, Mas Salman. Dia nanya, ada istilah director's cut, producer's cut. Kapan sebenarnya editor's cut? Oke, ini menarik sekali ya. Sebenarnya Ini kalau seru, bagus nih, Bang. editor cut itu ya ketika memang si editor sudah megang full ya. Pertama kan pasti kita bahasanya tuh satu kali jalan dulu, ngedit sekali jalan sampai ujung, udah kita kasih jarak dulu sebentar, istirahat dulu mungkin, terus kita lihat lagi, kita sisir lagi sampai akhirnya kita merasa bahwa oke, ini udah oke nih, dari gua udah oke sebagai editor gitu kan. Nah, lalu masuklah director di situ ternyata ada poin-poin yang menurut director ada scene yang memang perlu dipertahankan yang kita buang misalnya. Karena ada poin tertentu gitu yang akan disampaikan oleh seorang sutradara di scene itu gitu. Yang sebetulnya dalam tanda kutip agak tipis ke ceritanya gitu. Scene itu tidak ada pun sebenarnya masih berjalan gitu. Nah, itu ada, jadi itu director's cut tuh lebih istilahnya, kalau director's cut itu lebih menguatkan apanya ya, estetika dalam kedirektoran ya gitu, directing estetiknya gitu kan, bagaimana miss unscenenya. Miss unscene itu kan ada sound, ada type of shot, ada apa gitu, bagaimana itunya tuh dia explore gitu. Tetapi produser akan lebih wise karena dia memikirkan kalau misalnya ini film tuh jelas ini film untuk apa. Ini film untuk ada film art house yang full untuk festival. Ini Ya, akan seperti apa bentuknya. ya. Lalu produser paham Penonton yang mau di Grab yang seperti apa yang gitu ya. seperti apa gitu. Jadi apalagi nih filmnya oke, ini industri, ini filmnya komersil. Produser harus akan punya pandangan tentang bagaimana film ini harus sampai ke penontonnya gitu dengan sangat ideal. Ideal itu kan pertama dari ideal jam tayang gitu. Ini film secara kerennya adalah 2 jam lebih misalnya. Director udah seneng banget tuh karena dia banyak eksplorasi directing yang terekspos di situ gitu. Itu bisa disebut director's cut yang 2 jam sekian gitu. Tapi produser melihat, wah kalau gua harus tayangin 2 jam setengah agak berat nih, untuk jam tayangnya jadi akan semakin sedikit. Mungkin seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, dia ini harus menjadi lebih ideal durasinya gitu. Seperti itu gitu. Ini harus jadi Iya, lebih ideal, harus lebih lebih melihat ke bagaimana film ini bisa apa namanya, punya jam tayang yang lebih banyak tetapi tetap punya rasa yang kuat, punya
nilai estetika yang kuat juga gitu. Itu sih bedanya sih gitu. Iya. Jadi bisa jadi ada 3 editor's cut, versi gitu. jadi editor's cut kapan? Yang pertama, editor's cut Pertanyaannya. itu bisa yang pertama. Itu yang pertama, kan tadi gue jawab, itu yang Oh pertama. iya. Yang kedua bisa ada editor's cut. Editor sama director tuh kadang bisa jadi sama gitu. Cut-nya itu bisa sama gitu. Nah, producer cut itu lebih point of view-nya adalah dari ya point of view producer. Film ini untuk komersil, film ini untuk bagaimana caranya menggrab film ini sebanyak-banyaknya penonton. Dan itu sulit. Tidak semua film bagus laku, tidak semua film laku bagus gitu. Ada film laku tapi filmnya misalnya dalam tanda kutip ya ece-ece apalah horor atau apa misalnya ya dalam artinya bahwa filmnya itu karena sensasinya yang luar biasa tetapi orang tidak merasakan sesuatu hal yang besar gitu. Tapi ada film bagus gitu, ada film bagus tapi juga laku. Misalnya Parasite kita bilang gitu. Itu film bagus, dapat Best Academy Award, Best Pictures, di Cannes Best Film. Tapi dia juga box office di Korea dan itu sulit, tidak bisa setiap Ya, tahun. nggak semuanya, iya. Nggak semuanya, itu berat sekali gitu, berat sekali. Nah itu bisa memperlihatkan perbedaan antara director's cut sama producer cut tuh di situ gitu. Nih, Kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut Ahsan, semua cut adalah editor's cut, kecuali kalau mouse-nya diambil. Katro. Bener Bapak sih San. boleh bertanya Bapak, tinggal komen aja Pak. Wah, pas banget ini. Baru di senggol Bapak langsung tanya. Produser, oh ikut menjawab, Bapak ikut menjawab. Produser aktif, terlibat sejak premis hingga menjadi skrip. Kemudian ketika jadi desain produksi dan diproduksi, hasilnya bisa berbeda ketika sudah diedit. Di titik editing inilah bangunan film dibentuk. Makasih Pak Pamet. Gila, luar biasa bijak sekali Bapak nih. Oke banget Pak, lagi nonton series apa nih Pak? Di rumah Pak? Bapak. Jadi gitu sih Bu, gitu director's cut sama editor's cut. Sebenarnya kalau yang rilis itu jarang sih editor kayak film Soekarno. Film Soekarno itu kita rilis 2 kali. Satu producer cut gitu yang rilis gitu. Jadi producer cut saat itu pilihannya adalah lebih komersil durasinya, lebih ideal durasinya untuk ditonton oleh film pada umumnya gitu. Tetapi saat itu Hanung masih punya masih punya keinginan untuk mengeksplor lagi karena materinya memang bisa dieksplor lebih gitu. Akhirnya Mas Hanung saat itu merekrut lagi Mas Wawan untuk membentuk director's cut dari film Soekarno yang pertama gitu. Jadi akhirnya rilis 2 kali. Iya. Bahkan saya ada yang menarik gitu. Ada satu film dulu, ada satu film. Jadi itu malah itu udah lock, itu udah selesai, udah lock. Tapi ada apa ya? Ada kayak perbedaan pandangan ketika di editing yang sangat kuat antara produser sama director. Sampai akhirnya itu locknya dua versi. Versi director dan versi produser. Dan itu dua-duanya itu beda dan dua-duanya sudah di print ke dulu zaman film. Jadi udah dibikin kopi A dua-duanya. Gitu kopi. Jadi ada 2 kopi director sama produser dan waktu itu gue lupa mana yang rilis itu yang director apa yang produser. Tapi akhirnya sampai dibikin 2 versi gitu. Kayak gitu. Saking pengen dua-duanya terpenuhi keinginannya ya. Iya, kayak gitu sih. Itu sih perbedaannya kurang lebih gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Bayu Kurnia rajin juga nih dari tadi nih bertanya nih dan bagus-bagus pertanyaannya. Kang, komentar dong tentang YouTuber, ini agak jahil ya bertanyanya ya. Tentang YouTuber yang jadi editor film layar lebar atau YouTuber yang ngedirect filmnya sendiri dan bisa juga ngedit film dia sendiri, itu gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, boleh malah gini ya.
apalagi nih ya, ini agak serius nih, gue agak serius atas nama asosiasi gitu ya. Kita sekarang itu membutuhkan SDM editor yang lebih banyak ya gitu. Mungkin sekarang sudah banyak gitu, karena ya itu dia, karena adanya YouTubers ya gitu. Tapi yang paham tentang storytelling ini yang belum banyak gitu. Karena gue yakin gitu, editor YouTubers, editor kawinan, editor video klip, mereka pasti bisa ngedit film, pasti bisa semuanya. Tapi ada kelemahan karena ini masalah formnya, bentuknya beda. Kalau dia ngedit YouTubers kan durasinya pendek pertama gitu kan. Durasinya pendek, yang kedua dia lebih lebih banyak bermain dengan ritme aja dengan musik dan lain-lain gitu. Sedangkan ketika film dengan durasi panjang, karakternya cukup banyak, konfliknya up and down gitu. Di situ yang akhirnya bentuknya bisa beda, bentuk editingnya gitu. Jadi kelemahannya biasanya yang sudah terjadi adalah editor video klip, editor iklan, editor YouTubers ngedit film untuk pertama kali. Biasanya pada umumnya problemnya adalah di storytelling. Mungkin cutting scene-nya bagus, Bu Alin. Ya, Tapi setuju. ketika kita menonton full dari durasi pertama sampai terakhir, oh ini agak keteteran nih strukturnya, ini jadi lemah di bagian ini, jadi agak monoton dan lain-lain Ya, gitu. ya, ya, Seperti ya, itu sih gitu ya. Ini menjawab, perbedaannya. ini menjawab juga pertanyaan ada teman kemarin yang di episode sebelumnya juga nanya, kenapa sih kok editor film Indonesia tuh nggak kayak sutradara dan DOP yang tiap film tuh namanya tuh bermacam-macam gitu. Tapi kalau editor kok kenapa itu aja, dia lagi ya. Mungkin ya jawabannya kurang lebih sama dengan yang kemarin dijawab oleh Greg, bahwa tidak semua editor mempunyai kemampuan atau pemahaman storytelling yang baik gitu ya. Iya. Ya, dan itu kita sangat terbuka banget kalau ada teman-teman yang mau jadi film editor. Oh iya, kita butuh sekali. Kita butuh karena sekarang perkembangan yang terjadi di sumber daya manusianya film making adalah director semakin banyak, DOP semakin banyak, penulis semakin banyak apa enggak ya? Penulis banyak ya, Bu Gina, Mas Salman, sepertinya banyak juga sih penulis ya. Iya, tapi editor perkembangannya sangat pelan Sangat sekali lambat. gitu. Ya. Iya, ada yang 1 kali, 2 kali, habis itu udah dia nggak ngedit lagi, dia malah jadi apa gitu. Ya mungkin mau nyoba aja atau bagaimana gitu. Tapi yang punya passion, yang punya apa namanya tuh eh, kecintaan terhadap prosesnya, karena editing itu kan sebenarnya yang kita enjoy itu adalah prosesnya gitu, bukan hasilnya gitu. Hasilnya sih ya oke, kita seneng, tapi proses mencari jadinya itu yang kita kadang enjoy banget di situ gitu. Itu sih, jadi banyak sekali sekarang dari YouTubers dan itu sangat bagus sekali gitu. Cuma ya memang harus sabar dan ikhlas gitu. Kalau mau jadi editor film itu kuncinya sabar dan Sabar. ikhlas. Iya, sabar ketika melihat problem dari skenario, problem dari Hasil eh, hasil syuting, terus kadang untuk editor-editor baru kadang dia udah stres duluan ketika melihat shotnya banyak. Waduh, shotnya banyak gini nih, satu scene ada 80 shot misalnya. Wah, dia udah gelagapan, tapi dengan sabar pasti kita punya hasil yang akan lebih bagus gitu. Dan harus ikhlas kenapa? Karena ketika filmnya bagus, director yang akan disebut gitu, pemain yang akan disebut semua gitu kan. Seperti itu gitu. Production house yang akan disebut gitu. Editor pasti dia tidak pernah salah banget kalau dia harus eksis terhadap di karyanya gitu. ya. Nggak boleh gitu ya. Malah tidak bijaksana untuk karyanya ketika si editor pengen tampil ya. Benar gue. Ya itu apa ya, beratnya menjadi profesi ini adalah itu gitu. Bagaimana kita meramu gitu. Ini yang menarik adalah ada Pak Parwes nih. Pak Parwes bilang bahwa editing meluruskan kembali karya sesuai skrip, meluruskan kembali gitu. Jadi itu artinya kalau meluruskan kembali kan berdasarkan dari bahasa visual,
dirubah menjadi bahasa susunan gambar sesuai dengan skrip gitu. Iya. Tetapi tidak jarang harus berdamai dan mencari solusi delivery film yang paling ideal. Nah ini gitu yang Iya. sempat tadi dibahas sama gua dan Salman Aristo, perbedaan antar editor adalah bagaimana kedalaman emosi dan sensasi yang bisa dia buat gitu. Iya, iya. Ini bagus juga Karena nih film Bapak kan, nih bilang iya apa? disinilah editor Oh, berperan sebagai director of editing. Asik Pak iya, itu Pak. Keren. iya. Ini banyak juga nih Bapak nih tadi nulis mungkin Kang Kesak lewat editing karenanya membutuhkan penulis skenario, sutradara, produser, tim artistik, sinematografer dan editor. Jadi editing sendiri pun membutuhkan editor dan kolaborasi dari itu semua tadi. Dan yang terekspresikan di dalam film. Terus Bapak nulis juga nih, passion ngedit itu justru saat kita menemukan rasa di karya yang diedit. Ini Pak Parwes ini menurut kita nih ya, editor-editor yang pernah kerja sama Bapak tuh salah satu produser yang luar biasa di ruang editing. Selalu happy kalau ngedit di Star Vision karena ada Bapak yang selalu bersama kami. Oke Pak, Pak siap Pak siap. Ini Bapak, Bapak. Bapak megangin itu. Bapak di rumah lagi social distance dulu nih. Insya Allah Social besok distance. pagi kita jadi startnya besok rencana kita jadi lagi ngerjain filmnya Monty Tiwa judulnya Laila Majnun. Jadi ini film drama cukup klasik lah gitu. Jadi karena kondisi sekarang kita mau nyisir ngeditnya itu dari pagi besok gitu. Pagi terus selesainya sore udah istirahat terus besoknya pagi lagi. Jadi hikmahnya adalah editing sehat sih gitu. Sebenarnya di sini sekarang situasi ini gitu. Iya, ya. Iya, benar-benar menyenangkan sekali sih. Ini aku juga kalau ngedit mulainya pagi, terus tadi kayak jam 8 gitu udah selesai. Terus ini ngoceh ya kan. Ini aku lagi memikirkan gimana aku pulang dari studio karena aku hari ini bawa motor dan aku tuh penakut ya. Jadi mungkin aku naik ojek aja. Motornya ditinggal. Ini kenapa? Oh ini di studio bukan di rumah. Oh enggak di rumah. Habis tadi kan dari ngedit kalau pulang dulu kelamaan jadi langsung aja di sini. Oke. Ya intinya gitu sih Bu. Intinya kita kalau balik lagi ke tema kita adalah director versus melawan. Kalau versus kan melawan ya. Iya, Sebenarnya memang memang sangat sangat apa ya bahasanya tuh sangat provokatif provokatif. sekali ya. Ya, Sebenarnya enggak gitu. Kita memang editor dan director itu harus punya kolaborasi yang cukup kuat gitu. Dan editor harus memiliki apa kecepatan dalam berkolaborasi gitu. iya, Meskipun dia nggak ketemu, meskipun dia nggak terlalu kenal sama direkturnya, tapi gimana caranya editor harus peka. Jadi ya balik lagi akhirnya kuncinya adalah kepekaan tadi Bu gitu. iya, Eh, buat gua eh, Kesa gitu ya, saya punya prinsip bahwa selain chemistry dengan director, dengan produser, triangle system kan ada triangle system iya, kan director, produser sama editor kan gitu. Nah, kalau menurut gua pribadi, chemistry yang harus dibangun selain sama mereka adalah sama ceritanya sendiri, sama pekerjaannya gitu. Chemistry-nya harus dibangun gitu. Jadi meskipun kita nggak suka sama direkturnya, meskipun kita nggak suka sama produsernya, tapi kita punya chemistry yang kuat terhadap proses editing, maka kita tetap akan enjoy terhadap iya, pekerjaan ini. Gitu. iya, iya, So, iya, jadi buat teman-teman yang mau jadi editor, tadi ada yang nanya gimana sih caranya jadi editor film? Ya, salah satu caranya adalah eh, cintain dulu, cintain proses gitu ya. Sabar dengan prosesnya gitu. Maksudnya Mbak Alin, Mas Wawan di sini, Mas Dono tadi gitu, yang sebelumnya live, itu orang-orang yang melakukan proses gitu, yang bukan setahun 2 tahun lalu jadi editor, tapi melalui proses lebih dari 5, 6 tahun, 7 tahun dan lain-lain gitu. Bagaimana hidup susah menjadi seorang editor gitu. Bagaimana tetap bagaimana tetap stay gitu. Eh, lucunya adalah
kerjaan kita adalah kerjaan selalu mencari masalah di dalam pekerjaannya gitu. Iya. Ya Iya. kan kita selalu Iya. begitu kan. Dan Iya. Kenapa ya? iya, kita kan kadang gila ya, kita stres juga ya, editor stres juga ya. Lu kerjanya nyari masalah dan gimana nyelesain masalahnya. Entah itu masalah continuity waktu, continuity karakter. Kita tapi enjoy aja, kita seneng, kita malah Benar-benar. berusaha supaya ini menjadi continuity, dan ketika sukses orang nggak sadar bahwa itu tidak continuity, kayaknya kita, wuih, oke, puas banget gitu kan. Itu sih gitu. Jadi eh, ya itu untuk menjadi editor film, teman-teman kita harapkan teman-teman mempelajari tidak hanya masalah software bisa apapun, bisa Adobe Premiere, bisa Jangan takut dengan Epic. teknologi ya Kang ya. Jangan takut sama teknologi, itu yang ngeri sekarang 4.0 kan, kamera sekarang katanya bisa digantikan oleh robot gitu. Dan lain-lain. Buat gua tetap kita harus yakin sebagai orang kreatif, kekuatan terbesar kreativitas adanya di manusianya gitu. Semua hanya alat aja kan Bu gitu. Iya, iya. Jadi kekuatannya adalah bagaimana di manusianya dan bagaimana dia berkolaborasi dengan manusia sekitarnya gitu. Itu kekuatan yang luar biasa dari proses kreatif sih gitu. Benar-benar setuju banget Kang. Ini malam ini seru banget sih. Obrolan kita tuh asik banget, dari yang cuman bercanda, serius, dan isinya aku yakin bermanfaat buat semua teman-teman yang dari tadi jam 9 udah ngikutin live Instagram ini. Ini terakhir ada yang nanya, Mbak Alin mau tanya, kalau Mbak Alin ngedit film tapi sedikit berseberangan dengan kemauan director, gimana menyikapinya? Dari tadi udah dijawab sih ya sebenarnya sama Kang Kesa, sama Mas Yuto, semuanya udah menjawab dengan baik, semuanya sudah ada contoh-contohnya juga. Jadi mungkin abis ini kamu bisa rerun rerun apa yang udah kita omongin tadi, Kang Kesa, karena ini Kang Kesa yang undang. Nanti Kang Kesa kalau matiin jangan lupa klik share. Oke, siap. Ya, jadi Sekali lagi, teman-teman nanti kelewatan bisa nonton lagi gitu. Oke, iya. Jadi gimana nih? Ini kita tutup aja ya. Tutup saja ya. Terima kasih. Kita udah lewat 24 menit, Kang. Oke, makasih buat semuanya, buat semua yang udah join di live ini. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit sharing kita yang bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk yang lagi santai gitu ya, yang bingung ngapain, bisa memicu teman-teman yang mau jadi editor, bisa lebih paham juga tentang proses kreatif, dan yang paling penting adalah apa yang kita lakukan ini adalah untuk menstimulasi teman-teman semua dengan profesinya masing-masing untuk terus sharing di sosial media yang ada, supaya di situasi yang sangat sulit ini, tidak ada yang diuntungkan, semua rugi sekali gitu. Tetapi apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah ternyata kita bisa belajar lebih intens gitu kan, bisa berbagi lebih intens, bisa punya waktu yang lebih banyak untuk belajar gitu aja sih. Iya, betul. Tetap jaga kesehatan, tetap